SMA Negeri 1 Maros atau yang biasa disingkat dengan Semansa Maros merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang terletak di Jalan Mangga nomor 1, Kelurahan Aliritengai, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sekolah ini didirikan pada 1 Agustus 1967. Sama halnya dengan SMA pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan di SMA Negeri 1 Maros ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Sekolah ini telah menggunakan kurikulum merdeka, tetapi hanya diterapkan pada kelas 10. Sedangkan pada kelas 11 dan kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Pada tanggal 5 Maret 2024, kami dari kelompok 2 berkunjung ke SMA Negeri 1 Maros untuk melakukan wawancara bersama para pendidik di sana, membahas seputar penerapan kurikulum merdeka. Wawancara ini dilaksanakan berdasarkan prinsip pelaksanaan pembelajaran, prinsip asesmen, dan dimensi P5. Menurut panduan pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka, terdapat 5 prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Berdasarkan prinsip ini, maka dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah pendidik mencari tahu kesiapan belajar peserta didik pada awal tahun ajaran? Yang kedua, apakah pendidik merancang tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik? Yang ketiga, apakah pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan? Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu guru di SMA Negeri 1 Maros, bahwa tujuan pembelajaran yang disusun pada awal tahun ajaran berdasarkan pada tahap perkembangan peserta didik. Guru mengawali dengan mencari tahu terlebih dahulu kesiapan dari peserta didik. Hal ini dilakukan melalui sesi diskusi terlebih dahulu. Pendidik memberikan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang seharusnya diberlakukan. Capaian pembelajaran yang dimuat dalam modul ajar disusun sesuai tahapan-tahapan kemampuan peserta didik, agar proses pembelajaran sesuai dengan indikator ketercapaian tujuan. Pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan. Proses ini merupakan penekanan dalam penerapan kurikulum merdeka. Pendidik harus menjalankan proses pembelajaran dengan menerapkan berbagai metode, tidak berfokus pada satu metode saja, seperti dengan adanya ice breaking. Pendidik mengadakan ice breaking untuk mengembalikan konsentrasi dan mood peserta didik, sehingga bisa kembali mengikuti kegiatan dengan lebih baik dan fokus, seperti adanya yel-yel bertema P5 atau kebangsaan, yaitu tepuk P5 atau tepuk cipta budaya. Prinsip pelaksanaan pembelajaran kedua yaitu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Adapun berdasarkan definisi prinsip pelaksanaan pembelajaran tersebut, kami membuat pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat refleksi pada akhir pembelajaran oleh peserta didik? Yang kedua, apakah pendidik memberikan umpan balik terhadap peserta didik? Yang ketiga, apakah pendidik memberikan pertanyaan yang menstimulasi pemikiran yang mendalam? Yang keempat, apakah pendidik memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif agar terbangun sifat pembelajaran yang mandiri? Yang kelima, apakah pendidik menindaklanjuti bakat dan minat peserta didik? Yang keenam, apakah pendidik memberikan pekerjaan rumah ke peserta didik? Dan yang terakhir, apakah pendidik menyesuaikan tugas yang diberikan ke peserta didik berdasarkan kemampuannya? Jawaban yang diberikan oleh narasumber yang kami tanyai yaitu terdapat refleksi pada akhir pembelajaran oleh peserta didik. Hal ini selalu dilakukan, misalnya ditanyakan apakah siswa sudah paham dengan materi yang diberikan atau puas dengan metode ajar yang telah diterapkan. Pendidik juga memberikan umpan balik. Hal ini tertuang dalam aksi nyata yang merupakan satu kegiatan di akhir proses pembelajaran. Saat guru memberikan soal dan peserta didik telah menjawab soal tersebut, maka guru akan melakukan pemberian tanggapan mengenai letak kesalahan siswa dan penjelasan yang benar mengenai soal tersebut.
Stimulus lebih sering dilakukan di awal pembelajaran, berupa pertanyaan dan yang mengacu ke dalam pokok materi yang akan dibahas. Misalnya saja saat ada soal cerita, siswa diminta menganalisa, kemudian guru mengarahkan dan juga memberikan stimulus yang pada akhirnya mengarahkan siswa kepada berpikir kritis pada topik yang akan dibahas. Penindaklanjutan minat dan bakat siswa juga dikoordinir oleh guru BK dan diarahkan kepada guru pembimbing untuk mengembangkan bakat siswa tersebut. Prinsip selanjutnya yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, kami membuat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pendidik menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi? Yang kedua, yaitu apakah pendidik melakukan refleksi diri dalam proses pembelajaran? Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan bahwa di SMA Negeri 1 Maros, para pendidik menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa dan karakter siswa di setiap kelas. Perbedaan gaya belajar siswa di setiap kelas yaitu ada kelas yang siswanya sangat hiperaktif dan ada kelas yang siswanya kurang hiperaktif, di mana setiap kelas itu memiliki respon yang berbeda-beda sehingga metode pembelajaran yang digunakan juga berbeda-beda atau bervariasi. Kemudian, pendidik di SMA Negeri 1 Maros juga merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberi keteladanan dan sumber inspiratif positif bagi peserta didiknya. Prinsip selanjutnya yaitu pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, maka kami membuat beberapa pertanyaan, yaitu apakah pendidik mengkaitkan pembelajaran dengan lingkungan, sosial, dan budaya demi meningkatkan minat belajar peserta didik? Kemudian, apakah pendidik menerapkan pembelajaran yang interaktif? Apakah pendidik melakukan komunikasi aktif dengan orang tua atau wali peserta didik? Dan apakah pendidik memberikan praktik lapangan? Berdasarkan wawancara yang kami laksanakan, kami mendapatkan informasi bahwa pendidik mengkaitkan pembelajaran dengan lingkungan sosial dan budaya. Misalnya pada materi pelajaran bahasa Inggris, pendidik membagi siswa dengan beberapa kelompok yang dimana kelompok tersebut akan diberikan soal cerita atau suatu video yang berhubungan dengan lingkungan sekitar yang kemudian diamati dan dipresentasikan oleh siswa yang juga merupakan interaksi sosial siswa. Dan dengan kegiatan ini juga akan terjadi komunikasi dua arah sehingga pembelajaran siswa itu cukup interaktif. Pendidik juga melakukan komunikasi aktif dengan orang tua siswa, di mana guru membuat grup khusus dalam aplikasi WA khusus orang tua siswa, sehingga pada saat siswa tidak datang ke sekolah dan tanpa keterangan atau informasi, maka guru akan menghubungi orang tua siswa untuk menanyakan siswa tersebut. Dan pendidik juga memberikan suatu praktikum lapangan seperti praktikum kimia maupun praktikum biologi. Selanjutnya yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, berdasarkan prinsip ini dapat dibuat beberapa pertanyaan, yaitu apakah pendidik mengintegrasikan pembelajaran dengan penggunaan energi berkelanjutan? Yang kedua yaitu apakah pendidik memotivasi peserta didik mengenai masa depannya? Yang ketiga yaitu apakah pendidik melibatkan peserta didik dalam mencari solusi permasalahan sesuai dengan tahapan pembelajarannya. Yang keempat yaitu apakah pendidik memanfaatkan P5 untuk membangun karakter peserta didik di masa depan. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami bersama narasumber, kami mendapat informasi bahwa pendidik berupaya untuk mengintegrasikan kehidupan berkelanjutan atau sustainable living pada berbagai kegiatan yang menyangkut proses pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku para peserta didik yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Misalnya, mereka menggunakan sumber daya secara bijak, seperti hemat air, hemat listrik, dan lain sebagainya, serta membuang sampah pada tempatnya. Pendidik memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa masa depan adalah milik mereka dan mereka perlu mengambil peran dan tanggung jawab untuk masa depan mereka.
Pendidik juga melibatkan peserta didik dalam mencari solusi-solusi permasalahan di keseharian yang sesuai dengan tahapan pembelajaran. Pendidik juga memanfaatkan proyek penguatan profil Pancasila atau P5 untuk membangun karakter dan kompetensi para peserta didik sebagai warga dunia masa depan. Menurut panduan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka, terdapat beberapa pertanyaan terkait prinsip asesmen, yaitu yang pertama, bagaimana pendidik menjadikan asesmen sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik. Pendidik memberikan penguatan mengenai asesmen di awal pembelajaran, yang akan diterapkan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Rencana pembelajaran berdasarkan tujuan yang akan dicapai diberikan juga umpan balik kepada peserta didik sebagai indikator untuk menentukan langkah perbaikan ke depannya. Umpan balik yang diberikan tersebut berupa kalimat dukungan untuk peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendidik merancang asesmen dengan teknik yang tepat, serta bagaimana menentukan waktu pelaksanaan asesmen agar lebih efektif mencapai capaian pembelajaran? Jawabannya, pendidik merancang asesmen dengan mempertimbangkan variasi teknik seperti ujian tertulis, proyek kelompok, dan juga presentasi. Waktu pelaksanaannya pun diatur dengan cermat, memastikan keterpaduan dengan materi pembelajaran dan memberikan siswa cukup waktu untuk persiapan. Hal ini bertujuan agar asesmen lebih efektif dalam mengukur capaian pembelajaran dan memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara pendidik menentukan keputusan hasil asesmen terkait langkah sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Pendidik menyediakan waktu yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran yang tidak hanya dijadikan sebagai kepentingan untuk menguji. Pendidik juga saling berkolaborasi dengan pendidik yang lain dalam merancang sebuah asesmen sehingga dapat menggunakan kriteria yang serupa serta sesuai dengan tujuan hasil asesmen. Kemudian, pendidik menggunakan hasil belajar asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran selanjutnya atau dijadikan sebagai bahan evaluasi. Berdasarkan prinsip asesmen selanjutnya, kami membuat pertanyaan yaitu bagaimana konsep laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik, di mana pendidik menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas serta mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang tua siswa. Pendidik juga memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan menentukan tindak lanjutnya secara bersama-sama. Selanjutnya, yaitu bagaimana asesmen digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, adapun jawaban yang kami peroleh dari narasumber yakni asesmen digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta orang tua atau wali. Pendidik juga menyediakan waktu bagi peserta didik untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Pendidik juga menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menentukan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan area yang perlu diperbaiki. Pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama orang tua. Selanjutnya, mengenai asesmen formatif, pendidik itu mengecek pemahaman peserta didik terhadap apa yang sedang dipelajarinya hingga pertengahan jam pelajaran itu dengan teknik bertanya. Selanjutnya, di akhir pelajaran, pendidik juga mengecek penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang dipelajari hingga akhir pelajaran saat itu. Penilaian sumatif termasuk ke dalam penilaian terhadap pembelajaran atau assessment of learning, di mana pendidik itu melakukan penilaian seperti prates, kuis, asesmen awal, pasca tes, monitor kemajuan, tolak ukur, atau penilaian perkembangan. Tapi semuanya termasuk dalam 1 atau 3 dari kategori besar yang saya sudah sebutkan tadi. Selanjutnya, diagnostik dapat dikategorikan sebagai penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning, di mana pendidik itu melakukan pengukuran pendidikan, di mana setiap penilaian yang dilakukan telah dirancang untuk waktu dan tujuan tertentu. Ketika penilaian terjadi sebelum kegiatan pembelajaran, inilah yang telah disebut dengan diagnostik, karena hasil dari penilaian dapat digunakan untuk mendiagnosis area masalah yang terjadi dan fokus selama pembelajaran yang akan datang.
Nah, di SMA Negeri 1 Maros juga menerapkan P5, di mana pelaksanaan P5 ini diterapkan berhubungan dengan kearifan lokal. Pada semester ganjil, P5 diterapkan dengan bertemakan kebersihan lingkungan, di mana siswa diminta untuk mendaur ulang sampah yang ada di lingkungan sekitar. Pada semester ganjil, program P5 ini dilaksanakan selama 1 bulan penuh sebelum memasuki ulangan akhir semester. Namun, ternyata jadwal pelaksanaan P5 tersebut memberikan dampak yang kurang baik terhadap hasil belajar siswa, yaitu di mana hasil belajar siswa dihasilkan menjadi kurang lebih baik. Hal tersebut dikarenakan siswa cukup lupa terhadap materi pembelajaran reguler dan lebih fokus ke P5 selama sebulan sebelum UAS. Sehingga pada semester genap, jadwal pelaksanaan P5 ini diubah menjadi setiap akhir bulan selama 1 pekan, di mana P5 diterapkan dengan bertemakan kearifan lokal. Nah, salah satu contoh lainnya yaitu gelar aksi P5 yang diintegrasikan bersama mata pelajaran sosiologi oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Maros. Gelar aksi P5 tersebut telah memuat seluruh dimensi P5 yang mana bertujuan melestarikan kebudayaan Sulawesi Selatan yang sudah mulai dipengaruhi oleh budaya-budaya luar. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Siswa-siswi di SMA Negeri 1 Maros melakukan tadarus setiap pagi hari. Yang kedua, dimensi kebinekaan. Guru di SMA Negeri 1 Maros mengarahkan siswa-siswinya untuk membentuk kelompok dengan menggunakan nama kue-kue tradisional dan nama-nama suku di Indonesia sebagai bentuk toleransi pada keberagaman. Yang ketiga, kreatif. Siswa-siswi di SMA Negeri 1 Maros memenangkan juara 2 dan juara 3 lomba baca puisi dalam ajang hasil proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Adapun untuk dimensi gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis tidak ada spesifikasinya. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan untuk tak mana nak sarung cincin, itu yang paling penting. Tak ada benda yang lain, girl. Aku cuma mahukan kamu. tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Hold up, lupakan semua yang dah berlalu. Tengok depan kan kau ada aku. Janji padaku kau takkan pergi, tetap di sini jangan biar ku sunyi. Tolong percaya semua kataku. Engkau harus buktikan dulu. Memang tak ada yang lain, cuma kamu. Jadi apa lagi yang kamu tunggu? Tak pernah ubah fikiran aku, janji. Biarpun kau ugur, aku ada saksi. Okay, aku tak peduli kau kerana jari, kecuali ini, yeah. Kalau tak mana nak sarung cincin, itu yang paling penting. Tak ada benda yang lain, girl. Aku cuma mahukan kamu. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Sekarang ku percaya kita ditakdir untuk bersama selamanya. Hingga ke hari tua, genggam erat tanganku. Jangan pernah kau lepas, kau tempatku berteduh yang paling selalu. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar,